A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Afidatal ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyardawhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian yang lalu bahwasanya syayatinul insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setan dari golongan manusia dan setan dari golongan jin, mereka saling membisikkan bisik-bisik yang tidak baik dengan ucapan-ucapan yang indah supaya kemudian mereka itu tertipu. Allah membahasakan dengan kalimat yuhi. Itu berarti wahyu ya. Jadi rupanya wahyu itu al-wahyu wahyani. Wahyu itu ada dua macam ya. Al-wahyu wahyani. Wahyun minallah wa wahyun minasyaitan. Wahyu itu ada dua macam. Wahyu yang pertama dari Allah, yaitu kaidah-kaidah yang baik, tuntunan-tuntunan yang benar yang disampaikan oleh Allah lewat malaikat Jibril, disampaikan kepada rasul-rasulnya, termasuk Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya menjadi tuntunan umatnya. Nah itu wahyu ya. Wahyu minallah ya. Tapi ternyata ada wahyu minasyaitan ya. Wahyu minasyaitan adalah kaidah-kaidah yang dianggap baik oleh syahwat manusia ya. Saya garis bawahi, kaidah-kaidah yang dianggap baik oleh syahwat hawa nafsu manusia yang sengaja dikirimkan oleh setan supaya kemudian manusia mengikutinya. Nah itu namanya wahyu syaitan ya. Jadi jangan salah ya, ada wahyu dari Allah, ada wahyu dari setan. Nabi yang terakhir adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi lagi sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari zaman Nabi wafat sampai hari ini ada enggak yang ngaku nabi? Banyak, bukan ada doang. Iya. Nabi-nabi palsu. Zaman Rasulullah wafat saja tidak lama muncul nabi, namanya Musailamah ya, Musailamah al-Kadzab ya, sang pendusta. Kemudian muncul lagi nabi-nabi, apalagi di Indonesia ya, subur makmur, orang banyak mengaku nabi, bahkan ada yang sampai kelewat mengaku malaikat Jibril, bahkan sampai mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan, giliran ditangkap polisi nangis, berarti Tuhan nangis gara-gara ditangkap. Masya Allah. Misalnya beberapa waktu yang lalu ya, ada orang bertapa di Gunung Bunder ya, mendapatkan wahyu, akhirnya mengaku sebagai seorang nabi, namanya Nabi Musaddek ya. Ya. Musaddek apa Musaddeng gitu ya. Musaddeng kali ya. Nah itu mengaku menerima wahyu. Kira-kira wahyunya dari Jibril, dari Allah, apa dari setan? Dari setan iya, dari setan. Nah setan itu yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, selalu meniupkan ya, menyampaikan
hal-hal yang dianggap benar oleh syahwat, ya. Pembenaran lewat hawa nafsu, itu wahyu syaitan. Nah, lalu siapa yang terkena oleh wahyunya setan? Siapa orang yang terkena oleh bisikan setan? Ya. Pertama adalah orang-orang yang tidak sehat akalnya. Orang yang tidak sehat akalnya akan mudah terkena wahyunya setan, akan mudah terkena rayuan setan. Satu contoh, kita tadi sholat maghrib, ya, ada orang tua-tua, ada anak-anak, ya. Yang berisik bercanda orang tua apa anak-anak? Nah, tadi yang berisik rame itu orang tua apa anak-anak? Anak-anak. Itu berisiknya anak-anak berarti dia, ya, terkena, ya, tiupan wahyu setan. Lalu kenapa dia gampang terkena? Karena akalnya belum sempurna. Jadi orang kalau akalnya tidak sempurna itu gampang terpengaruh oleh bujuk rayu setan. Udahlah, lu masih muda, ya. Ngapain orang masih muda mondar-mandir ke masjid, ya. Udah seneng-seneng aja dulu, seneng-seneng, ya. Ntar gampang kalau sudah udah tua tobat, ya. Ya. Muda mah foya-foya, ya. Muda foya-foya, muda seneng-seneng, ya. Nah, kalau dia itu akal pikirannya kurang, maka pasti akan ngikutin, ya, ngikutin syahwatnya, ngikutin bujuk rayu setan. Tapi kalau akalnya waras, pikirannya sehat, ya, orang hidup mah namanya urusan mati nggak mesti nunggu tua atau muda, ya. Yang tua nggak mati-mati ada, yang muda pada mati juga banyak. Nggak, saya nggak mau ngikutin kamutan setan, saya mau jalan baik, ya. Akhirnya sekalipun masih muda dia bergerak pada kebaikan. Itu pertama. Lalu kemudian yang kedua, orang yang mudah terkena bujuk rayu setan adalah orang yang kurang ilmu. Orang yang kurang ilmu, ilmunya kurang. Saya pernah ceritakan di hadapan Bapak Ibu, ada orang ahli ibadah, sudah 50 tahun umurnya, dia tahajud terus sepanjang malam. Tapi sayang dia tidak punya ilmu. Maka ada seseorang yang ingin menguji tentang ibadahnya orang ini. Di saat sedang sholat tahajud jam 2, jam 3, ya, ini orang mengendap-endap, ya, dari samping rumahnya. Orang rumah zaman dulu kan pakainya pagar, ya. Ya. Diintip lagi sholat. Begitu selesai sholat, orang ini ngomong, wahai fulan bin fulan, aku adalah Allah Tuhanmu. Aku senang dan bangga memiliki hamba seperti kamu. Kamu adalah orang ahli ibadah. Karena aku melihat kamu orang ahli ibadah, maka aku bangga dan senang. Oleh karena itu, cukuplah sampai di sini ibadahmu. Besok-besok lagi nggak usah ibadah, sebab aku sudah ridho sama kamu. Ya. Apa jawaban orang ahli ibadah ini, Pak? Karena dia ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Jawabannya apa? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, ini yang saya tunggu-tunggu. Saya sudah lelah ibadah, saya sudah capek ibadah. Ya, terima kasih ya Allah, terima kasih. Besoknya sholat lagi apa enggak? Enggak. Iya. Kenapa begitu? Tidak punya ilmu. Ilmunya enggak ada. Dia pikir Allah bisa bersuara mendatangi orang per orang dengan kalimat-kalimat seperti itu. Emang dia nabi yang bisa bicara langsung dengan Allah seperti Nabi Musa? Nah, itu karena ilmunya nggak ada.
maka rentan dengan bujuk rayu setan. Contoh kita sholat saja kadang-kadang dibuat was-was oleh setan. Ya. Kita kadang sholat dibuat was-was oleh setan. Ya. Padahal tadi sebelum maghrib sudah wudhu, berangkat ke masjid mau sholat sunnah, kata setan, lu batal lu tadi di jalanan. Oh. Ya. Kamu tadi kan kentut. Ya. Akhirnya mau sholat was-was, digoda kita. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan, sekalipun perutmu terasa ada yang bergerak-gerak, tetapi kalau tidak terdengar suara atau tidak tercium bau, maka tidak batal wudumu, laksanakan sholat selanjutnya. Itu kata Rasulullah begitu. Ya. Kita kan kadang-kadang perut kan gerbak. Iya. Ini keluar angin apa enggak nih? Pokoknya kalau nggak ada yang teriak bau, berarti bukan kentut. Ya. Kalau nggak ada suara, berarti nggak kentut. Udah terusin sholat. Ini gerakan-gerakan setan seperti itu. Ya. Kita sholat rakaat kedua selesai, masuk rakaat ketiga, dibikin was-was. Iya, ketiga apa kedua? Kedua apa ketiga? Ketiga apa kedua? Nah, sering kita begitu. Ya. Nah itu apa? Karena kita tidak punya ilmu mantapnya sholat. Harus ada kemantapan kita dalam sholat. Nah ini cara setan seperti itu. Itu namanya yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurur. Lalu yang ketiga, orang yang mudah terkena hasutan setan, terkena wahyunya setan, adalah orang yang tipis imannya. Orang yang tipis imannya, kurang keyakinannya, maka dia akan mudah tergoda setan. Sudah mendapati pelajaran, kalau ingin hidup berkah itu ibadah. Dia ibadah terus. Ya. Sholat jamaah tidak pernah ditinggal, tahajud selalu dikerjakan, sholat duha, orang lain 2 rakaat, 4 rakaat, dia 8 rakaat, nggak pernah kurang. Ya. Tapi nggak kaya-kaya, imannya tipis. Ya. Lalu kemudian dibisikin setan, kamu ibadah juga percuma, minta kaya juga, buktinya nggak kaya. Udahlah nggak usah ibadah, buktinya tetanggamu yang nggak ibadah pada kaya. Itu tipis iman. Ya. Sebab tipis iman akhirnya goncang. Ya. Maka iman itu digambarkan seperti akar pohon. Pohon itu kalau akarnya kuat, musim panas tidak akan roboh, musim hujan tidak akan tumbang, karena akarnya kuat, ya, menancap ke bumi. Begitu pula kita, kalau iman kita kuat, musim hidup susah, sulit, ibarat musim kemarau kita tetap ibadah, musim dimana banjir banyak rezeki juga kita tetap ibadah. Kenapa? Akar imannya kuat. Karena itu harus diperkuat. Satu, akal yang sehat. Yang kedua, ilmu yang sempurna. Lalu kemudian yang ketiga, iman yang kuat. Tuh, 3 hal supaya tidak kena bisikan setan. Riwayat Imam Ibnu Abi Hatim dari Imam Ikrimah qala, dia berkata, qaddamtu alayyal mukhtar fa akramani wa anzalani hatta kada yata'ahadu mabiti bil laili. Kata Imam Ikrimah, aku pernah datang ke rumah seseorang namanya Mukhtar. Lalu dia memuliakan aku dan anzalani, mempersilahkan singgah di rumahnya, mempersilahkan aku singgah di rumahnya, hatta kada yata'ahada mabiti, sehingga dia
seperti meminta supaya aku menginap di rumah dia billaili, satu malam. Qala faqala li, ya, kemudian Imam Ikrimah ini dia nurutin, ya, apa kata Mukhtar. Ketika beliau nginap di rumahnya, faqala li ukhruj ilan nasi, ya, lalu Al-Mukhtar ngomong, coba, ya, kamu keluar ketemu orang-orang sekitar sini. Lalu fahadasahum, ngobrol dengan mereka, coba tanya tentang diriku, ya, apakah aku ini orang baik atau aku orang yang tidak baik. Qala fa kharajtu, kemudian aku keluar, aku bertanya pada orang-orang sekitarnya. Faja'a rajulun, kemudian datang seorang laki-laki. Faqala, kemudian orang laki-laki itu bertanya, ma taqulu fil wahyi, apa pendapatmu tentang wahyu? Faqultu, lalu aku menjawab, al wahyu wahyani, wahyu itu ada dua macam, wahyun minallah wa wahyun minasy syaitan. Ya. Wa qala ta'ala, bima awhayna ilaika hadzal Qur'an, ya, ini Quran aku wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti wahyu Allah, ya, diberikan kepada Nabi. Wa qala ta'ala, syayatinul insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, ya, setan juga memberikan wahyu kepada manusia. Saling memberi wahyu untuk apa? Zukhrufal qawli ghurura, supaya mereka, ya, membuat keindahan-keindahan, label-label indah, supaya orang kemudian tersesat mengikuti dia. Minuman keras itu dikasih label minuman menyehatkan, ya. Padahal kalau minum mabok, ya, mabok jadi penyakit, tapi labelnya minuman menyehatkan. Berarti dibuat indah kalimatnya. Permainan judi dibuat indah kalimatnya. Apa? Apa itu biasanya? Undian berhadiah. Itu kan kalimat-kalimat setan, ya. Pekerjaan judi tapi dikasih label undian berhadiah, ya, macam-macam lah, ya. Misalnya lomba mancing, ya, dapat hadiah mobil, ya. Lomba balap burung, ya, hadiahnya mobil, ya. Lomba kicau mania, hadiahnya apa? Itu hadiah dari mana dapatnya? Dari bayar, ya. Kalau orang mau ikut lomba yang hadiahnya besar, daftar lombanya mahal, ya. Ikut lomba mancing, daftarnya berapa? Satu orang 3 juta. Yang daftar 100 orang, berapa duit? 300 juta. Pantas kalau hadiahnya mobil, ya, karena yang dikumpulin duit banyak. Judi apa bukan? Judi. Itu termasuk undian berhadiah, ya. Nah, itulah bahasa setan. Sebagaimana Nabi Adam dibohongi oleh iblis, ya, buah yang dilarang oleh Allah dikasih label pohon buah keabadian. Nah, itu cara-cara iblis menggoda kita. Nah, walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun, ya. Seandainya Allah menghendaki, ya, ma fa'aluhu, maka mereka tidak akan melakukan pekerjaan seperti itu. Fadharhum, maka tinggalkanlah, wa ma yaftarun, dan tinggalkan pula apa yang telah diada-adakan oleh mereka. Nah, inilah cara-cara setan menggoda kita. Jadi ada wahyu minallah, ada wahyu minasy syaitan. Kalau yang datang kepada kita itu, ya,
hal-hal yang membuat tidak senang nafsu kita, maka itu berarti wahyu dari Allah. Tapi kalau yang datang itu hal-hal yang menjadikan senang nafsu kita, berarti itu wahyu dari setan. Sebenarnya gampang. Iya. Yuk ngaji yuk. Ya. Berat apa ringan ngaji? Ya, berat. Itu berarti dari Allah. Ya. Ya. Mancing yuk, mancing konde yuk. Nah, itu ya, semangatnya kenceng tuh. Udah, gue bayarin dah lu mancing konde, beres. Ya, di hotel mana mancingnya gitu. Nah itu wahyu minasyaitan. Ya. Gimana Pak Supri? Mancing konde. Nah, walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati. Ini supaya nyambung, maka saya ulang kembali. Ya. Nah, jadi setan itu membuat label indah supaya orang itu yang hatinya imannya tipis tadi, bahkan orang yang hatinya tidak ada iman, tasgha ilaihi, cenderung mengikuti kepada bisikan-bisikan setan, ya. Cenderung mengikuti bisikan-bisikan setan. Walitasgha ilaihi ay walitamila ilaihi, supaya orang itu condong kepada ajakan setan. Qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Abdullah Ibnu Abbas, afidatul ladzina la yardawna bil akhirati, hati orang-orang yang tidak ridho terhadap akhirat. Al afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati, ay afidatul ladzina la yardawna bil akhirati, hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu hati orang yang ridho, orang yang tidak ridho akan keuntungan negeri akhirat. Ay qulubuhum wa uquluhum wa asma'uhum, hatinya, akalnya, pendengarannya, pandangan matanya itu enggak demen sama kebaikan-kebaikan. Maka berarti itu namanya qulubul kafirin, hati orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ya. Maka ada gambaran-gambaran dalam hidup, ya. Satu contoh misalnya, kita manusia dikasih akal, binatang tidak dikasih akal. Supaya lewat akalnya kita ini bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak benar. Contoh, kambing itu dituntun diajak kemana aja mau, ya. Diajak ke kebun cari makan mau, ya. Diajak ke pasar mau, diajak ke sawah mau, diajak kemana aja mau. Tapi giliran diajak ke tempat air, kambing mau gak? Nggak mau, berhenti. Ya, di situ ada kubangan air nih, kambing ditarik nih, jalan terus sebab berhenti dia, berhenti. Kalau ditarik sama yang punya kambing, dia teriak mbe gitu. Terus kaki depannya nahan, ya, kaki depannya nahan tuh, ya, kaki depannya nahan, ya, badannya narik gitu, karena nggak mau dia ke tempat lain mana saja dia mau, giliran tempat air nggak mau. Padahal logikanya kalau dia dibawa ke tempat air seneng, kenapa? Karena badannya nggak bakal bau teletong, mau dimandiin, mau dibersihin, tapi dia nggak mau. Itu namanya kambing, ya. Orang diajak kondangan mau, diajak nonton mau, diajak ke diskotik, naik klub mau, diajak ke pengajian, ke masjid. Kalau dia nggak mau, berot, ya, berarti sama dengan wedus, itu malah bukan kambing lagi, masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kambing tidak pernah diajak ke masjid ketika masih hidup, ya. Tapi kalau sudah mati baru dibawa ke masjid, ya. Potong, dikulitin, dibikin gulai,
ya bikin syukuran di masjid, maka itu kambing baru mau dia ke masjid sesudah mati. Ternyata manusia ada juga sepanjang hidup nggak pernah mau ke masjid, giliran mati baru mau dibawa ke masjid. Masya Allah. Iya disolatin. Iya, mana berani lagi di depan imam ya. Iya. Biasanya mah boro-boro di depan imam, belakang imam juga ogah. Iya. Itu kalau dia masih hidup kabur dia. Masya Allah. Nah itu kenapa seperti itu? Karena afidatuhu la yu'minuna bil akhirah. Hatinya tidak ada iman kepada hari akhirat. Waliyardahu ay yuhibbuhu wa yuriduhu, ya. Supaya senang, ya, supaya cenderung kepada bisikan setan, dia senang tuh, ya. Ya. Kalau dengernya bacaan ayat Al-Quran itu nyantelnya susah, ya. Tapi kalau dengernya itu musik dangdut, ya, model zaman sekarang, dangdut apa namanya? Dangdut koplo. Tuh kira-kira langsung nyambung apa enggak? Nyambung badannya, enggak ya. Kalau enggak ya misalnya kepalanya yang malu, tangannya goyang-goyang gitu, itu nyambung berarti. Iya. Iya. Ya, tapi panggilan adzan enggak nyambung-nyambung. Ya. Panggilan adzan enggak nyambung-nyambung, panggilan biduan cepat nyambung, mana nyawer lagi. Iya. Iya. Pak Darno pernah disawer enggak? Kan di sini yang adzan kan Pak Darno ini. Padahal panggilan Allah, ya, nggak pernah dapat saweran, ya. Masya Allah. Kali-kali kayak nyawer Pak Darno gitu. Masya Allah. Nah itu namanya hati orang-orang yang condong kepada bisikan-bisikan setan. Waliyaqtarifuhu, supaya mereka senang mengerjakannya. Kalau sudah ketarik masuk pada perangkap setan, senang dia sudah. Masya Allah. Dia lupa, padahal kalau sudah ketarik sama perangkap setan, sudah nggak bisa lagi kemana-mana. Ya, kayak burung dara tuh, dikasih jebakan, dikasih makanan banyak tuh, datang dia makan, seneng dia, nggak berasa bahwa dia sedang terancam bahaya. Ya, begitu makan dia lagi asik makan, dijebak pakai kandangnya, jelap, udah nggak bisa kemana-mana. Nah, selesai sudah. Nah itu namanya orang kena jebak-jebak setan. Waliyardauhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Wa innama yastajibu lidzalika man la yu'minu bil akhirati. Dan sesungguhnya yang menjawab akan bisik-bisik setan itu adalah orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 161 sampai 163, fa innakum wa ma ta'budun ma antum alaihi bifatinin illa man huwa salul jahim. Fa innakum, maka sesungguhnya kamu, wa ma ta'buduna, dan apa-apa yang kamu telah sembah, ma antum, tiadalah bagimu, alaihi, padanya, bifatinina, kecuali menyesatkan, illa, kecuali, man, orang, huwa, yang dia, salul jahimah, yang akan masuk ke dalam neraka jahim. Sesungguhnya apa yang ada dalam dirimu dan apa-apa yang kamu telah perbuat adalah sesuatu yang menyesatkan. Dan ketika sudah masuk dalam jebakan penyesatan, tidak akan lagi bisa kembali kecuali salul jahim, akan masuk ke dalam neraka jahim. Wa qala aidan, Allah berfirman pula dalam surat Adz-Dzariyat ayat 8 dan 9,
innakum lafi qaulin mukhtalif yufaku anhu man ufik. Sesungguhnya kalian lafi qaulin mukhtalif, benar-benar dalam ucapan yang berbeda-beda, ya. Yufaku, dipalingkan, anhu, daripadanya, man, orang, ufika, yang telah dipalingkan. Ya, sesungguhnya ucapan kalian itu berbeda-beda, beda-beda pendapat, lalu kemudian dipalingkan dari pendapat jalan kebenaran, dipalingkan dari wahyunya Allah, mengikuti wahyu setan. Maka waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Qala Ali bin Abi Talib, qala Ali bin Abi Talha an Ibni Abbas, berkata Imam Ali bin Abi Talha dari sahabat Abdullah bin Abbas, waliyaqtasibu ma hum muqtasibun, supaya mereka berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang diperbuat oleh setan. Jadi setan itu harapannya begitu, kita melakukan perbuatan sesuai dengan yang dikehendaki oleh setan. Waliya'malu ma hum 'amilun, supaya kalian melakukan sesuatu apa-apa yang telah dilakukan oleh golongan setan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, maka tugas kita adalah harus selalu waspada terhadap bujuk rayu setan. Kita harus selalu waspada. Kewaspadaan kita lewat apa? Pertama, kita mohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu min hamazatis syayatin, dari bisik-bisiknya setan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kedatangan mereka untuk menggodaku. Itu ya. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah supaya terhindar dari bujuk rayu setan. Lalu kemudian yang kedua, ya, kiat kita untuk mewaspadai itu adalah perbanyak berzikir kepada Allah. Kasratu zikrillah, memperbanyak berzikir kepada Allah. Kalau kita banyak-banyak berzikir kepada Allah, insya Allah selamat, kita tidak akan tergoda oleh bujuk rayu setan. Kiat yang ketiga, berkumpullah kita dengan orang-orang baik. Sebab ketika kita berkumpul dengan orang-orang baik, manakala kita terpeleset melakukan kesalahan, pasti akan segera diingatkan oleh teman-teman kita, orang-orang baik. Berkumpul dengan orang-orang baik. Dan yang keempat adalah berkumpullah di tempat-tempat yang baik. Tempat-tempat yang baik mana? Masjid, musholla, majelis-majelis taklim, ya. Nah, itu namanya tempat-tempat yang baik. Kalau itu sudah kita kerjakan, berarti kita sudah mengadakan kewaspadaan terhadap bujuk rayu setan, sehingga insya Allah kita tidak akan terganggu, tergoda oleh bujuk rayu setan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.